Sabda TV. Faedah selanjutnya, istihbabus su'al anil illah fil amal. Disunnahkannya kita bertanya tentang alasan suatu amal. Wa yadullu alaihi bayanu Rasulullah SAW didafi al-asli liqitadi wal jihad. Ini ditunjukkan oleh penjelasan Rasulullah SAW. Saat ada orang yang bertanya, "Hai Rasulullah, ada yang berperang karena ingin disebut pemberani, karena ini dan itu. Yang mana sih yang di jalan Allah itu?" Ini penting pertanyaan seperti ini, ikhwah. Iya. Maka kalau kita mau beramal, usahakan yang pertama, ya kita berusaha untuk mengetahui dalilnya. Itu yang paling utama udah. Kalau udah dalilnya sudah jelas, oke, Masya Allah, sahih dalilnya. Maka yang kedua, yang kita tanyakan apa? Yaitu bagaimana supaya kita bisa mendapatkan yang paling besar pahalanya dari amal tersebut, gitu loh, Pak. Contoh misalnya kalau kita mau sedekah udah ada dalilnya jelas. Coba kita tanyakan lagi, kira-kira sedekah apa yang paling besar pahalanya? Kan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya ayyu sadaqati afdal, ya Rasulullah, sedekah apa sih yang paling utama?" Iya. Ini penting. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan pahala yang maksimal. Kemudian yang ketiga, kita berusaha untuk memahami maksud tujuan dari amal tersebut apa. Iya. Supaya apa? Supaya ketika kita tahu maksud tujuan dari suatu amal yang disebut dengan maqasidus syariah, maka kita akan paham ya, hal-hal yang diinginkan daripada amalan tersebut. Contoh misalnya zakat. Zakat itu tujuannya apa sih? Ya, kata para ulama, limuasatil fuqara. Tujuannya untuk membantu fakir miskin, orang-orang yang susah, orang-orang yang membutuhkan. Iya. Maka ketika tahu tujuannya sangat agung sekali, maka itu bisa menimbulkan apa? Motivasi. Iya. Kemudian kita bertanya tentang ilat, alasan suatu amal. Kenapa ya amal tersebut disyariatkan? Nah, ketika kita tahu alasannya, ilatnya, kita akan mampu memahami yang semisal dengannya, Pak. Ya. Contoh misalnya, kenapa sih arak itu dilarang? Oh, arak itu karena memabukkan. Oh, berarti semua yang sifatnya memabukkan sama arak, hukumnya dengan apa? Arak. Iya. Kita berusaha untuk bertanya, kenapa sih Rasulullah SAW ya melarang jual beli bangkai? Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Para ulama membahas, oh ternyata bangkai itu pertama najis. Berarti dikiaskan kepada bangkai, semua yang najis tidak boleh diperjualbelikan. Yang kedua, bangkai itu nggak ada manfaatnya. Sehingga para ulama mengkiaskan, berarti semua yang tidak ada manfaatnya tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.